Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Citra dan Sobat Purnamasidi dimanapun berada. Hari ini luar biasa banget Dea ya. Iya betul. Kita ada seperti biasa, yaitu ada lintas topik ya. Benar ya, banget. Kembali hadir sajian lintas topik dan spesialnya akan membersamai Sobat Citra dan sahabat Purnamasidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Iya. Ya, ini tayang biasa, setiap hari Selasa dan hari Jumat ya. Iya, jam benar 3 banget. sore. Oke, dan spesialnya pada kesempatan kali ini Riki, kita sudah kedatangan narasumber kita Wow, yang sangat siapa ini? spesial Oh, ya. bersama dengan Bapak Farid Gaban. Ya, kalau dengar namanya sepertinya sudah banyak yang tidak asing ya. Iya. Sudah familiar dengan beliau ini. Ya, panggilannya Pak Farid ya. Iya, benar banget. Oke. Dan Bapak Farid Gaban merupakan wartawan senior juga, dan pastinya kalau rekan-rekan wartawan sudah banyak yang mengenal juga ya. Dan Iya. beliau juga merupakan Direktur Pelaksana Yayasan Diaspora Wonosobo. Wah, luar biasa banget. Ya, dan tentunya akan dipandu nanti sama Mas Agus seperti biasa ya. Betul. Host kita yang paling kece. Oke. Iya, dan juga jangan lupa nih Sobat Citra bisa mendengarkan ini juga via streaming juga ya. benar. Di jogjastreamers.com, atau mungkin yang mau bertanya-tanya bisa langsung lewat WhatsApp di 0858 7886 3930. Oke, benar banget. Dan juga bagi Sobat Citra dan sahabat Purnamasidi dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kami melalui siaran radio di 98.8 Radio Citra FM Wonosobo banget, dan di 98 FM Radio Purnamasidi mencerahkan, inspiratif. Iya. Dan Ya, jangan langsung lupa, aja. Gimana? Dan jangan lupa nih Riki dan sahabat Purnamasidi dan Sobat Citra warga Wonosobo dimanapun Anda berada, dan siapapun nih yang mau mendengarkan dan juga menyaksikan juga bisa simak melalui live streaming di YouTube Lintas Topik. Wah, luar biasa banget ya. Jangan lupa Lintas Topik ya. Oke, langsung aja dia, nggak usah lama-lama Oke. ya. Kita udah nggak sabar Bener pengen mengikuti langsung nih pembicaraan kita hari ini ya. Oke. Ya, spesialnya bersama dengan Bapak Farid Gaban dan juga Mas Ida Agus. Seperti biasa kita masih akan bincang-bincang mengenai banyak topik ya. Spesialnya terkait dengan Lintas Topik edisi kali ini bersama dengan Bapak Farid Gaban dan Mas Ida Agus. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mas Ida Agus. Oke, terima kasih Dea dan Riki ya, Sobat Citra serta sahabat Purnamasidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kita ketemu lagi di bincang-bincang podcast pada siang hari ini, dan narasumber yang akan kita hadirkan ini luar biasa banget. Saya agak speechless sebetulnya ya kan, karena beliau ini sebetulnya menjadi mentor. Jadi sedikit kilas balik aja, ketika saya mengawali dulu di jurnalis, ketika mendengar nama Farid Gaban gitu, gila ini, itu kan saya suatu saat harus ketemu gitu kan. Nah, ternyata ketemunya belum lama gitu, dan betul beliau lewat tulisannya yang sangat-sangat menginspiratif, dan tidak hanya tulisan, tapi kiprah beliau ini luar biasa. Nanti akan kita bedah juga. Saya memperkenalkan siang hari ini untuk narasumbernya Mas Farid Gaban. Selamat datang Mas. Selamat datang. Oke, sehat. Matur nuwun, sehat semua. Oke, ini di Matur antara nuwun sudah diundang sini. di antara waktu sibuknya, saya yakin Mas Farid ini waktu luangnya sedikit banget kayaknya. Dan hari ini bisa membersamai Lintas Topik untuk kita bincang-bincang seputar hal-hal yang keseharian begitu Mas. Apapun itu, karena memang untuk Lintas Topik kita akan mengulik persoalan-persoalan yang dirasakan oleh yang dirasakan oleh masyarakat, ataupun kita juga akan melihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh stakeholder di Wonosobo. Nah, Mas Farid, sedikit yang ingin kita ketahui kesibukan Mas Farid sekarang. Ya, oke. Saya lama di Jakarta dan mungkin baru 5 tahun pulang kampung ya, pulang ke Wonosobo, dan sekarang saya kegiatan saya sehari-hari ada di Yayasan Diaspora sebagai ketua pelaksana. Kemudian yang kedua juga di Dewan Riset, sebenarnya Dewan Riset daerah Kabupaten Wonosobo. Yang lain-lain lebih banyak ya jalan-jalan sebenarnya. Jadi Yayasan Diaspora adalah yayasan yang dibentuk sebenarnya sekitar 2 tahun lalu kalau secara resmi gitu ya, walaupun gagasannya sudah agak lama. Ini dibentuk oleh beberapa teman yang ada di Wonosobo dan juga di Jakarta. Yayasan ini sebenarnya dibentuk untuk menyebatani
orang-orang Wonosobo di Wonosobo dengan orang-orang Wonosobo di luar Wonosobo, di Jakarta, mungkin di kota-kota lain, untuk bekerja sama bagaimana membangun Wonosobo lah kira-kira. Jadi ini upaya civil society, jadi masyarakat untuk ikut membangun Wonosobo dari berbagai aspek ya. Ada sosial, ekonomi, lingkungan, budaya dan segala macam. Jadi tapi terutama fokus kami sekarang ini adalah di ekonomi, terutama pertanian ya, karena kita lihat Wonosobo yang paling menonjol basis ekonominya adalah pertanian ya. Dan kami sekarang sedang membangun sebuah pusat pertanian namanya Kampung Ilmu di Jengkol di Karung ya. Sama di Dieng di Telaga Burung di Dieng. Oke. Artinya itu menjadi langkah awal dari Yayasan Diaspora ya, Mas? Ya. Kenapa sih tertarik untuk memikirkan Wonosobo setelah malang buana ke Nusantara, sudah lama menghabiskan waktu di Nusantara, di Jakarta gitu, Mas? Jadi ya tahun 2009 sebelum saya pulang ke Wonosobo, saya keliling Indonesia pada waktu itu. Kami dua orang keliling Indonesia naik sepeda motor selama 1 tahun ya. Kami mengunjungi pulau-pulau di banyak wilayah dari pantai barat Sumatera sampai Natuna, kemudian Sangihe, Maluku dan Papua Barat. Nah, selama 1 tahun, dan itu yang sebenarnya kemudian mengilhami saya untuk pulang Wonosobo sebenarnya. Dan karena menurut saya membangun Indonesia yang besar ini, Indonesia sangat besar dan sebenarnya sangat kaya dari sisi sumber daya ya. Tapi kita juga harus melakukannya di level lokal sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya memperkuat ekonomi lokal, inisiatif-inisiatif lokal gitu ya. Dan karena saya orang Wonosobo, saya pulang Wonosobo. Sebenarnya itu intinya. Tahun lalu 2003 kami sebenarnya keliling Indonesia lagi, dan kali ini sebenarnya melibatkan orang yang lebih banyak. Kebetulan saya sama teman saya namanya Dandi Laksono. Dia sutradara Watchdog ya, Indonesia ya. Biru itu dulu ya. Indonesia Biru, dan dia yang bikin film The Typhoon ya kemarin. Kami berempat untuk yang tahun kemarin itu juga selama 400 hari atau setahun lebih ya, kami juga keliling Indonesia. Dan kami membangun koperasi sebenarnya. Jadi yang mengelola perjalanan kami itu koperasi, dan juga mengelola aspek bisnisnya sekarang ya. Dan itu juga anak-anak Wonosobo yang mengelola itu. Dan markasnya di Wonosobo. Jadi kami menganggap bahwa sebenarnya membangun lokal seperti Wonosobo itu menjadi penting, walaupun mungkin pikiran kita lebih besar ya. Kita tentu saja ingin Indonesia yang lebih luas ini lebih baik gitu ya. Tapi menurut saya itu harus dibangun di level lokal. Jadi tingkat seperti di Wonosobo lah. Artinya memperkuat aspek-aspek lokalitas sebelum nanti mengglobal gitu. Nah, Mas tahan dulu Mas. Saya tertarik nih ketika Mas Farid sudah melanglang buana ke pelosok Indonesia. Tentunya banyak banget hal-hal baru, pemahaman mungkin yang selama ini mungkin belum diketahui, tapi ketika Mas Farid ke lokasi itu jadi paham. Oh, ini ternyata bagus nih, bisa mungkin adopsikan di Wonosobo. Menurut Mas Farid sekarang melihat Wonosobo itu seperti apa sih? Saya sebenarnya melihat Wonosobo seperti miniatur Indonesia sebenarnya. Dari sisi biodiversity alam minus laut ya. Kita Wonosobo nggak punya laut ya. Tapi kalau dari sisi daratan, kita ini punya ketinggian yang sangat begitu beragam ya. Dari Wadas Lintang, Kaliwiro itu kan sekitar 200-300 meter gitu. Naik sampai Selomorto 700-600. Kemudian di Sigedang itu sudah mulai sampai 1000, di atas 1000. Sampai ke Sembungan sebenarnya 2000. Nah, ketinggian yang beragam ini sebenarnya menawarkan tanaman yang sangat beragam, biodiversity. Jadi Wonosobo itu kaya dengan biodiversity ya, karena ketinggiannya yang sangat beragam. Dan Indonesia kalau menurut saya
ciri Indonesia yang paling kuat itu adalah biodiversity atau keragaman hayati. Keberagaman itu kan. Keragaman hayati. Jadi kita punya flora fauna yang begitu beragam. Indonesia adalah negeri yang sering disebut sebagai mega diversity. Jadi negeri dengan keragaman hayati yang paling kaya di dunia. Kita kalau di daratan tuh cuma kalah dari Brasil ya. Tapi Brasil tidak punya laut seluas kita. Indonesia kan punya laut, 2/3 wilayah kita itu laut ya. Saya tahu itu karena saya menyelam juga. Jadi saya membuat fotografi bawah laut dan macam. Jadi kalau darat dan laut digabung, kekayaan keragaman hayati kita itu yang paling kaya di dunia ya. Dan Wonosobo menurut saya miniatur dari itu ya. Itu sebabnya di situ kadang-kadang muncul paradoks ya atau satu ironi ya. Indonesia ini negeri yang dari sisi sumber daya sangat kaya gitu. Tapi kita kan negara miskin ya. Kita merasa kaya karena banyak utang ya. Negara ini banyak utang. Jadi itu juga hampir sama dengan Wonosobo kan. Wonosobo itu sebenarnya punya resources atau sumber daya yang begitu bagus. Tapi Wonosobo kan kalau di Jawa Tengah ini kan papan bawah ya. 34 atau 35 gitu kan. Ya dari sisi pendapatan per kapita, dari sisi indeks pembangunan manusia kita paling bawah. Jadi itu yang membuat mirip menurut saya antara Wonosobo dan Indonesia. Jadi kalau kita mau bandingkan secara itu, jadi daerah atau tempat yang punya sumber daya yang begitu bagus, tapi belum dikelola secara maksimal. Nah ini saya tertarik dan kayaknya sudah masuk nih, sudah masuk juga kan, Mas. Keberagaman di Wonosobo mulai dari kalau tadi dari elevasi ya, mulai pada selintang dengan MDPL yang rendah sampai kesembungan dengan desa tertinggi dan tentunya memiliki ciri khas masing-masing baik dari vegetasi maupun hal-hal yang lain. Tapi ironinya, kenapa Wonosobo masih terjebak pada status daerah miskin di Jawa Tengah? Menurut Mas Farid apa nih kesalahan di mana? Ini juga sebenarnya tidak khas Wonosobo ya. Ini saya melihat ini juga problem di banyak tempat di Indonesia. Jadi basis kita itu kan pertanian ya. Juga di Indonesia ini secara keseluruhan walaupun pertanian itu sumbangan terhadap ekonomi atau PDB-nya itu sekarang sekitar 25% gitu ya. Tapi masih menyerap tenaga kerja yang paling besar ya. Pertanian kemudian perikanan laut seperti nelayan itu paling banyak. Tapi juga kita bisa melihat ekonomi petani dan nelayan itu hampir di seluruh Indonesia itu biasanya justru pedesaan pertanian dan juga perikanan atau kampung-kampung nelayan itu kampung-kampung yang paling miskin. Iya, miskin gitu kan. Ya. Jadi itu sama. Jadi daerah-daerah yang menjadi pusat dari pertanian biasanya menjadi daerah miskin dan itulah yang saya sebut sebagai ironi ya. Kalau kita mau membenahi itu, maksud saya mau mensejahterakan masyarakat karena sumber basis ekonominya adalah pertanian ya kita harus memperbaiki pertanian. Dan menurut saya inilah yang juga menjadi concern kami, kebetulan kami juga di Yayasan Diaspora. Kami harus membangun pertanian dengan lebih baik gitu loh. Tidak hanya dari sisi budidaya, tapi juga dari sisi manajemen, dari sisi aspek bisnisnya gitu ya. Salah satu kelemahan yang saya lihat dari ekonomi kita, pertanian dan perikanan rakyat, petani dan nelayan, kelemahan utamanya adalah mereka tidak punya organisasi. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Memang kita mengenal ada yang disebut sebagai gapoktan, Gabungan kelompok tani ya. Ya, kelompok tani dan macam. Tapi mereka tidak bekerja dalam kelompok, mereka sendiri-sendiri. Biasanya dapat bantuan kemudian bekerja sendiri-sendiri. Ya. Artinya sebenarnya mereka nggak punya organisasi. Itu sebabnya petani nelayan selalu dalam posisi yang lemah, tidak punya kapasitas atau kekuatan untuk negosiasi. Itu sebabnya mereka selalu menjadi korban dari ada tengkulak, ada rentenir dan juga kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ya. Seperti misalnya kebijakan impor pangan itu menunjukkan posisi petani secara politik itu sangat lemah gitu. Dan mereka nggak punya daya untuk melawan itu karena mereka nggak punya organisasi. Makanya salah satu yang kami pikirkan itu adalah membangun organisasi petani lewat
model koperasi. Walaupun kita harus melihat koperasi yang benar karena banyak sekali koperasi di Indonesia. Di Indonesia itu ada 200.000 lebih unit koperasi, tapi menurut teman saya yang ahli koperasi mungkin cuma 10% yang benar-benar koperasi. Yang lain-lain sebenarnya koperasi yang bukan koperasi karena tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Nah, ironisnya begini juga ya, ketika resources yang dimiliki Wonosobo ini begitu berlimpah, kalau misalnya memang dikelola, tapi dari tahun ke tahun kan progres itu belum terlihat, kalaupun ada mungkin baru sedikit, Mas. Saya ingin melihat pertama dari sisi kebijakan, apakah kebijakan yang ada selama ini nggak berpihak pada petani? Secara umum ya, ini nggak cuma di Wonosobo ya. Selama ini pemerintah kan melihat pertanian tadi ada subsidi pupuk, tapi juga nggak dapat semua dari pupuk. Yeah. Ada kartu tani juga ya. bisa dipakai juga. Jadi tapi itu baru satu bagian ya. Di bagian yang lain petani ini kan lahannya juga makin sempit sebenarnya. Sebagian itu alamiah karena ada proses pewarisan ya dari dibagi-bagi antar keluarga ya. Tapi juga ada banyak sekali program-program pemerintah, investasi dari pemerintah dan yang tidak berpihak pada petani sehingga terjadi alih fungsi lahan yang begitu cepat ya. Kemudian yang ketiga, bahkan lahan-lahan yang selama ini kosong yang sebenarnya sebagian dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah itu juga tidak dimanfaatkan. Petani sih sekarang rata-rata kan punya lahan cuma 1/4 hektar ya. Satu petani. Iya, jadi itu data BPS. Sementara itu sebenarnya kita melihat ketimpangan yang begitu besar. Ketimpangan lahan di Indonesia itu begitu besar. 58% lahan di Indonesia dimiliki oleh 1% saja orang dan ini. Anda bisa bayangkan misalnya Sinarmas itu punya lahan begitu luas ya, jutaan hektar, menguasai ya, walaupun itu hak guna bangunan, hak guna usaha. Hutan segala macam yang mereka kuasai itu 3 jutaan hektar. Sementara petani Anda bisa lihat tadi masing-masing itu cuma kecil aja. Jadi ketimpangan lahan ini artinya pemanfaatan lahan yang bisa digunakan oleh petani ini menurut saya belum menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu juga kita dihadapkan pada apa yang disebut proses gentrifikasi. Gentrifikasi itu begini. Wonosobo ini kan sekarang dikenal sebagai daerah wisata ya. Sebenarnya makin wisata dibangun itu harga tanah juga akan naik. Ya. Dan itu biasanya juga terjadi kapitalisasi tanah ya. Tanah akan dikuasai oleh banyak orang yang punya duit dan biasanya orang yang punya duit bukan orang Wonosobo gitu. Dan sekarang kan banyak juga investor dari luar Wonosobo yang menggunakan tanah di Wonosobo. Itu yang namanya gentrifikasi. Ya. Dan itu akan merugikan warga Wonosobo dalam jangka panjang ya. Itu sudah terjadi di Jogja misalnya sekarang. Di Jogja itu orang-orang sudah nggak mampu lagi punya tanah, punya rumah gitu. Orang-orang muda ya, pasangan-pasangan muda. Dan kita sebenarnya membutuhkan itu tidak cuma untuk rumah, tapi juga untuk lahan pertanian ya. Karena tadi sebenarnya kita punya potensi yang bagus di pertanian, tapi kalau lahan makin sempit, orang kalau pun nyewa mungkin mahal gitu. Atau lahan yang dimiliki oleh orang di luar Wonosobo yang nggak diurus, tapi juga kita nggak bisa pakai gitu. Kan ada banyak sekali ya. Misalnya lahan-lahan di pedesaan di kampung itu dimiliki oleh orang Jakarta, orang luar Wonosobo. Tapi nganggur ya. Nganggur. Ya. Dan kita nggak bisa memanfaatkan itu secara optimal. Kemudian yang lain adalah kerusakan alam sebenarnya. Jadi kemunduran yang disebabkan oleh kerusakan alam. Sebagian karena problem pertanian sendiri. Ya. Seperti sudah banyak dibahas sebenarnya. Kita ini menjadi korban apa yang disebut sebagai revolusi hijau. Revolusi hijau itu tahun 70-an, 80-an ya. Orde Baru ya. Jadi pemakaian pupuk, pestisida, kemudian hibrida, bibit-bibit hibrida segala macam. Itu secara jangka panjang justru membuat kita mundur. Sekarang ini padi aja, kita mungkin sebagian besar cuma menanam 1 atau 2 jenis varietas padi. IR64 itu yang paling populer ya. Padahal kita punya paling favorit sekarang itu kan. Padahal kita punya puluhan jenis varietas ya.
Bahkan tanaman pun sekarang kalau untuk biji-bijian itu kita cuma mengenal padi, jagung, kedelai, kacang. Cuma itu. Ya. Padahal kita punya sebenarnya ada cantel, ada kemudian umbi-umbian juga kita mengenal, ada talas, ada gembili, ada ini. Kita sudah lupa. Menurut saya itu yang resources yang kita harus gali lagi. Ya, kemudian kita kembangkan, termasuk tidak cuma menanamnya, tapi pengolahannya. Nah, Mas, saya melihat begini. Bicara pertanian, artinya ada stigma bahwa pertanian itu ya profesi yang kurang bergengsi, apalagi anak-anak sekarang itu kan. Terus tidak menjanjikan kekayaan lah dalam prakteknya. Imbasnya ada semacam gap SDM. Nah, seberapa besar nih ketika SDM-nya juga tidak memenuhi, terus ada hal-hal yang ingin dicapai seperti Mas Farid tadi. Bagaimana sebetulnya nanti pertanian itu bisa mendapatkan hasil yang bagus, mensejahterakan, tapi juga tidak menjadi profesi yang ditinggalkan. Jadi yang sebenarnya kita perlu bangun tadi, dan juga mengubah persepsi atau mengubah citra ya. Orang sekarang melihat pertanian atau petani itu sekedar cuma mencangkul dan menanam ya. Sebenarnya pertanian itu sangat luas ya. Di situ juga ada perdagangannya sendiri, ada manajemen pertanian, ada pengolahan. Kalau kita masuk ke industri pengolahan, bahkan itu jauh akan lebih menguntungkan petani. Jadi petani nggak akan bisa dapat atau sejahtera hanya dari tanamannya. Dia bisa lebih sejahtera kalau bisa mendapatkan nilai tambah dari pengolahan. Ya misalnya singkong diolah jadi mokaf. Ya, sekarang juga mulai banyak dipakai dan itu bisa juga ekspor ya. Atau kentang misalnya, kentang juga bisa dibikin untuk padi kentang ya, itu juga harganya lebih mahal. Atau yang hanya sedikit diolah aja menjadi frozen potatoes gitu ya. Itu juga sudah punya nilai tambah yang besar. Jadi menurut saya pertanian kita harus arahkan juga sampai ke pengolahan. Jadi tidak hanya cuma budidaya. Dari situ potensi ekonominya menurut saya lebih besar. Dan kalau kita bisa menunjukkan itu, bahwa penghasilan pertanian bisa besar, karena tadi tidak cuma budidaya tapi juga pengolahan, kita lebih potensial untuk menarik anak-anak muda. Dan juga tadi mengubah mindset ya. Kalau menurut saya pertanian itu sebenarnya sangat seksi sebagai ilmu pengetahuan. Saya nggak tahu kenapa di universitas itu citranya menjadi buruk gitu ya. Kalau sarjana pertanian jarang masuk teknologi kan. Ya. Karena di pertanian tuh ada ilmu-ilmu yang menurut saya sangat keren ya. Botani misalnya, botani itu tentang ilmu tanaman. Mikrobiologi, kalau kita bikin pupuk itu di situ ada mikroba, ada segala macam untuk fermentasi semua. Itu ilmu yang sangat keren gitu. Kemudian juga tadi manajemen ya, kita nggak cuma menanam, bagaimana manajemen produksi pertanian dan juga pemasaran misalnya. Di situ juga ada aspek keuangan. Jadi aspek finansial dalam keuangan itu juga sesuatu yang bisa dipelajari oleh anak muda. Jadi kalau kita melihat pertanian sebagai bisnis ya, di situ ada keuangan, ada manajemen, ada masing-masing ilmu. Apalagi kalau tadi kita masuk ke pengolahan ya, pengolahan kentang, pengolahan singkong. Kita masuk juga permesinan sebenarnya di situ. Ini sebenarnya yang seharusnya sudah lama dilakukan ya. Saya teringat sebenarnya gagasan Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu menganggap kalau kita mau membangun industri sebuah negara itu dimulai dari pertanian. Pertanian di pedesaan gitu. Jadi ketika petani itu makin makmur, dia membutuhkan mesin-mesin, termasuk pengolahan tadi. Dan disitulah industrialisasi sebenarnya muncul. Itu pertanian adalah fondasi dari industrialisasi. Dan itu yang saya pelajari dari negara-negara yang sekarang disebut sebagai negara ekonomi maju ya, seperti Korea atau Jepang. Mereka punya basis pertanian yang begitu kuat ya. Koperasinya juga sangat kuat. Jadi seperti Bung Hatta katakan, kalau kita mau bangun negara yang benar ke ekonomi yang lebih maju, fondasi pembangunan pertanian di pedesaan itu harus kuat gitu. Nah, ini yang kita lupakan selama ini. Ya.
nampaknya lebih ke sekarang terbuai dengan industrialisasi dengan mengabaikan pertanian ya. Tapi sebentar Mas Farid, kita harus break sebentar karena ada sesuatu yang akan disajikan. Oke. Sip. Kopi ya Ji? Oke, terima kasih. Ngopi tuh Mas? Ya. Oke. Aspak sekali Mas. Kenapa? Oke Mas. Pertanian tidak pernah beranjak mungkin dari tahun ke tahun, dari dulu tetap dalam kondisi yang begitu-begitu saja. Mekanisasi juga nanggung, tidak pernah terus mengalami peningkatan. Produktivitas juga malah di beberapa komoditas turun. Di lain sisi lahan lingkungan juga rusak. Ini multidimensi banget persoalannya Mas. Menurut Mas Farid? Ya, itu banyak sekali aspek dan masalah di situ ya. Dan lagi-lagi itu juga tidak khas Wonosobo, itu terjadi hampir di semua tempat ya. Kerusakan lingkungan, penyempitan lahan, ketimpangan kepemilikan lahan ya. Kemudian perhatian pada petani yang secara substansial ya. Pemerintah dari zaman sejak Orde Baru sampai sekarang bicara tentang selalu peduli dengan pertanian, tapi sebenarnya banyak kebijakan tidak dilakukan dengan benar dan baik ya. Seperti misalnya sekarang ini dengan impor pangan yang masih cukup besar, juga pemerintah lebih peduli misalnya bikin food estate gitu ya. Food estate itu kan sebenarnya lebih ke korporasi, kepentingan korporasi. Yang harus dikembangkan menurut saya itu adalah pertanian skala keluarga, tapi tadi bekerja dalam kelompok, dalam koperasi ya. Maksudnya pertanian dalam skala keluarga itu seperti apa? Itu family farming. Itu sebenarnya istilah yang sangat populer di dunia internasional ya, FAO atau Food Agency Organization itu organisasi pangan dunia itu menyebut bahwa kalau kita mau swasembada pangan yang harus dibangun itu adalah family farming. Jadi tadi di tingkat desa, berbasis keluarga di tingkat desa. Dan biasanya integrated farming ya. Di situ ya orang nggak cuma nanam tapi juga ada ternak, ada ikan dan macam. Itu yang membuat fondasi ekonomi maupun ketahanan pangan itu menjadi kuat itu. Itu secara internasional diakui. 80% dari pangan dunia itu sebenarnya dihasilkan oleh petani skala kecil, bukan model Monsanto perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang membangun pertanian kita gitu loh. Nah, kalau menurut saya ini yang harus terutama untuk Wonosobo, karena Wonosobo yang punya potensi pertanian yang paling besar itu ya salah satu di kabupaten di Jawa Tengah ya Wonosobo ya, dengan kentang yang relatif juga bagus ya. Dan kita harus tadi membangun tidak cuma dari sisi budidaya, tapi juga kita punya kepedulian terhadap sosial, organisasi gitu ya, seperti koperasi dan juga lingkungan ya. Kita sekarang ini perubahan lingkungan, perubahan iklim dan perubahan iklim lokal juga ya. Karena Wonosobo ini juga sebagian di daerah Dieng misalnya untuk kentang ini kan juga sudah banyak ditebangi pohonnya ya. Dan itu kan mengubah iklim lokal ya. Dan itu menurunkan produktivitas. Di satu sisi menurunkan produktivitas, tapi di lain pihak juga menaikkan biaya garap ya. Biaya produksi. Jadi kentang itu sekarang mungkin hampir 100 juta itu per hektar ya. Itu di tahun 70-an Mas Farid mesti tahu kan di awal-awal kentang masuk. Ya, ini ada sedikit teman saya Mas Eko Martiana sama-sama di Dewan Riset itu juga sering dia mengamati. Jadi tahun 70-an itu kita bisa menghasilkan 30 ton per hektar dengan biaya yang masih rendah. Ya, sekarang itu cuma 10 sampai 15 ton. Penurunannya ya hampir setengah sepertiganya gitu loh. Jadi itu menandakan ya tadi tidak cuma iklim tapi juga misalnya pemakaian pupuk yang sekarang ini itu justru merusak tanah yang sebenarnya memperkecil produktivitas gitu. Menurut saya hal-hal yang seperti ini yang kita harus pikirkan ya, kalau kita jadi tidak sekedar pemerintah ngasih subsidi pupuk, tapi juga bagaimana pupuknya itu dan pupuk seperti apa yang harus kita kembangkan itu juga harus dipikirkan ya. Nah, selama ini regulasi ataupun kebijakan yang diambil pemerintah sudah berjalan belum? Ya tadi pemerintah pertama cuma pupuk
subsidi. Ya. Pertama, itu aja sulit dicari ya. ya, yang pertama pupuknya sendiri menurut saya sudah salah juga, dan itu banyak. Kalau seperti Mas Eko Mardiana bicarakan, sebenarnya tidak sesuai dengan kandungan yang harusnya ada di dalam pupuk gitu. Jadi ada semacam manipulasi kualitas sebenarnya. Dan kedua, subsidinya belum tentu juga sampai. Jadi pupuknya sendiri sudah punya problem ya, dan subsidinya juga punya problem. Kemudian yang kalau menurut saya yang paling besar problem yang diberikan oleh pemerintah di situ ya. Di samping juga impor pangan ya. Selalu justru kalau harga pangan naik, pemerintah impor supaya harganya rendah. Ya, sebenarnya ini cara berpikir lama. Sejak Orde Baru memang pertanian itu ditekan supaya apa? Harga pangan itu kan harga yang sangat peka menentukan inflasi. Dan pemerintah sejak zaman Soeharto sampai sekarang takut dengan inflasi. Itu sebabnya dia harus ditekan harganya. Jadi kalau pas panen raya harga jatuh, ya itu logis. Petani sendiri yang rugi. Tapi kalau pas lagi nggak panen raya, harga naik, pemerintah impor supaya harganya tetap rendah. Jadi petani hampir selalu dirugikan di dalam semua situasi itu, ketika panen raya maupun ketika karena cuaca yang tidak baik, hasil mereka menjadi kecil gitu. Jadi baik hasilnya kecil atau hasilnya banyak, itu akan rugi terus petani gitu. Ya. Harusnya kan ketika misalnya panenan itu nggak banyak, itu mesti diimbangi dengan harga jual yang tinggi. Tapi realitas sekarang pemerintah melakukan impor untuk menekan seperti itu. Lah Mas, kita kembali ke local pride nih Wonosobo nih. Dengan banyaknya vegetasi dari mulai selatan sampai ke utara, dan Mas Farid ada di Dewan Riset ya, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan nilai tambah itu? Jadi yang pertama mungkin kita perlu identifikasi dan diversifikasi tanaman yang seluas mungkin kalau menurut saya. Tadi sebagian tanaman kita itu sudah nggak dikenal ya. Juga misalnya potensi rempah gitu. Ada nggak sekarang yang masih kenal cabai Jawa misalnya? Hampir nggak ada. Ya. Kabulaga mungkin ya sebagian masih kenal gitu ya. Tapi banyak sekali komoditi yang sekarang sebenarnya punya potensi besar tapi belum terlalu digarap gitu ya. Vanili misalnya, vanili itu salah satu rempah yang paling mahal ya. Jadi kita harus mengidentifikasi lagi. Kemudian di daerah atas itu ya biji-bijian, tadi kita punya luas mungkin sorghum, jagung dan segala macam. Kemudian di atas lagi sayuran juga kita bisa macam-macam. Mungkin dalam lot atau luasan tertentu kita harus juga berpikir yang lebih pragmatis, misalnya kita menanam tanaman sayuran yang agak eksotis yang memang lebih mahal. Ya. Seperti misalnya ya sebenarnya kita punya kayak wasabi itu kan sebenarnya nggak kita pakai, itu ditanam ekspor, di situ ya? Khusus untuk diekspor ke Jepang ya. Kemudian tadi rempah itu kita banyak sekali yang kita bisa tanam dari dataran rendah sampai dataran tinggi ya. Kapulaga itu aja ada 2 jenis. Kapulaga Jawa itu di bawah 1000 meter. Kalau di atas 1000 meter itu kapulaga cabrang yang harganya 3 kali lipat sebenarnya. Jadi itu potensi-potensi yang menurut saya masih kita harus gali. Dan tadi kita tidak cuma hanya menanam, kita harus sampai juga ke pengolahan. Oke. Nah, ketika banyak sekali inventarisasi barang-barang seperti tadi, komunitas-komunitas seperti itu yang saya yakin mungkin Pemda juga tahu, tapi kenapa tidak dilakukan gitu loh Mas? Ada gap kalau menurut saya tadi antara apa yang kita tahu tadi dengan apa yang kita lakukan di Dasen dan dasarnya nggak sama gitu ya. Iya. Jadi saya melihat petani ini memang harus dibantu, bukan melulu hanya soal subsidi atau soal uang, tapi dibantu membangun organisasi, dibantu membangun. Kalau mereka punya organisasi, mereka akan belajar sendiri sebenarnya. Belajar tidak cuma budidaya, tapi juga belajar tentang tadi diversifikasi komoditas, belajar tentang manajemen, belajar tentang pengolahan, belajar tentang bagaimana pemasaran gitu ya. Jadi kalau menurut saya harus sampai ke situ, dan itu memang perlu
diperlukan banyak orang-orang yang ada di lapangan. Ya. Saya nggak tahu dinas pertanian punya penyuluh pertanian, tapi apakah mereka punya pemikiran yang sampai ke situ gitu ya. Dan mungkin dalam beberapa hal saya lebih sering ketemu dengan petani dibanding BPL-nya, birokrasinya. Ya. Nah Mas, tadi Mas Fer bilang bahwa pertanian itu seksi, isu seksi gitu kan. Artinya sebetulnya kalau itu diolah bisa menjadi sebuah situasi yang menguntungkan bagi semua pihak, baik keluarganya, keluarga petani, pedagang, maupun pihak-pihak lain. Dan dibutuhkan leader yang memiliki visi. Nah ini berkaitan nih, mumpung nih sekarang kita mau pilkada nih. Artinya sebetulnya kita butuh leader seperti apa sih yang berkaitan dengan yang jenengan sampaikan tadi? Sebenarnya siapapun yang jadi ya, yang calon atau ini yang untuk Bupati Wonosobo itu pertama-tama dia mesti memahami sebenarnya apa sih sebenarnya Wonosobo. Seperti tadi ya, potensi ekonominya, budayanya, kemudian problem-problemnya gitu ya. Dan tadi kalau menurut saya Bupati Wonosobo harus paham dan memprioritaskan pertanian. Memang disebut dalam rancangan pemerintah itu kan memang pertanian sama pariwisata ya. Tapi saya melihat pariwisata itu bonus saja sebenarnya. Kalau pertaniannya nggak dibangun, wisatanya juga nanti akan melemah. Malah kita akan problem besar ketika wisatanya terlalu banyak, akhirnya merugikan kita sendiri. Jadi pertanian yang harus menjadi fokus dari pertanian. Jadi siapapun yang memimpin Wonosobo menurut saya pertanian itu. Dan sebenarnya nggak perlu harus tadi terlalu apa ya, daki-daki sebenarnya untuk membangun pertanian. Tadi bagaimana memperbanyak orang yang di lapangan yang bisa membantu petani untuk membangun organisasi pertanian yang sehat ya. Betul-betul peduli dengan apa kebutuhan mereka ya. Karena pemerintah ini sebenarnya kadang-kadang punya banyak bantuan traktor bantuan. Tapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi harus kembali. Jadi jangan melihat pertanian hanya sekedar project gitu. Hanya sekedar sebagai objek dari bantuan atau apa, tapi juga betul-betul berpikir tentang pertanian secara lebih menyeluruh. Tadi juga mendorong industri pengolahan ya. Kemudian tadi lingkungan, memperbaiki lingkungan ya. Salah satunya sebenarnya energi misalnya. Misalnya di desa-desa ini kan kalau kita ke pengolahan misalnya ada penepungan, pengeringan, bagaimana fermentasi, semua kan perlu energi ya. Dan Wonosobo menurut saya karena tadi ketinggiannya begitu beragam dari 2000 sampai 200. Wonosobo itu sumber energi. Sumber energi apa? Energi terbarukan, air gitu. Mikro dan pikohidro. Kita nggak usah bendungan yang besar lah, bendungan yang kecil di tiap desa. Itu sudah akan bisa untuk penggilingan, untuk membuat tepung, untuk pemanasan ya, ada beberapa yang harus dipanaskan, harus ditepung, harus diproses gitu, digiling dan segala macam. Nah, energi pedesaan itu kita punya. Wonosobo itu lumbung energi menurut saya. Secara resis limpah ya, tapi itu belum pernah dilakukan. Sungai kecil yang cuma 2 meter aja itu ya, kita bisa menghasilkan 3-5 megawatt gitu. Sungai-sungai kecil gitu ya. Dan ada kebutuhan itu di desa jelas ya. Kebutuhan untuk bagaimana membuat instalasi pengeringan, bahkan juga misalnya untuk freezer ya. Freezer kan perlu listrik juga. Dan itu artinya energi. Ya. Dan itu investasi yang sebenarnya nggak mahal. Investasi yang relatif kecil, dan karena petani pun kalau dibangun tadi dengan kelompok sebagai bekerja dalam kelompok sebagai koperasi, semacam koperasi, itu juga bisa melakukan itu. Saya mungkin masih mau kasih contoh sedikit. Bisakah petani membangun satu organisasi gitu ya? Saya kebetulan ketika keliling itu saya mampir di Sintang, itu Kalimantan Barat ya. Di sana ada koperasi tani namanya Kelingkumang. Anggotanya 200.000 orang. Berapa? 200.000. Itu satu kabupaten? Itu 2 kabupaten lah, Sintang, Skado gitu. Tapi itu sendiri artinya 1/3
penduduk Wonosobo itu anggota koperasi, itu petani ya. Dan mereka bisa membangun sistem perbankan sendiri. Artinya simpan pinjam yang betul-betul dikelola oleh koperasi. Banyak simpan pinjam yang sebenarnya tidak sesuai dengan koperasi ya. Tapi yang tadi betul-betul membantu anggota ya, dan dimiliki oleh anggota. Jadi koperasi simpan pinjam yang benar itu dimiliki oleh anggota. Kalau cuma nasabah itu artinya bukan koperasi ya. Dan mereka punya aset yang 1,5 triliun lebih gitu ya. Dan itu sepertiga dari APBD di Sintang ya. Kemudian mereka punya hotel sendiri, punya SMK, sekolah menengah pertanian. Mereka juga punya laboratorium pertanian untuk siswa. Kemudian Institut Teknologi yang sebagian juga bergerak dalam bidang pertanian. Mereka punya kawasan wisata 100 hektar lebih, hutan primer untuk jadi kawasan wisata gitu ya. Jadi bisa kok petani itu tadi memiliki. Mereka punya jaringan swalayan ya. Kalau di sini Indomaret, Alfamart, di sana nggak ada. Mereka punya sendiri. Pertanyaan itu sendiri. Iya. Nah, tapi itu kan gagasan besar dan kayaknya mungkin orang mengatakan wah itu butuh biaya besar seperti itu. Dan mungkin juga butuh sebuah political will, Mas. Bagaimana itu bisa dimulai dari langkah kecil? Ya, itu butuh energi, butuh perhatian lebih banyak. Mereka membangun itu 20 tahun gitu ya. Jadi tapi itu sesuatu yang mungkin gitu. Dan itu orang desa. Orang Kalimantan kan kita mengatakan orang pelosok gitu. Orang menyebut IKN aja jin buang anak gitu ya. Jadi itu jauh dari tapi ya tadi ada orang-orang juga yang dedicated memang ya. Jadi beberapa pengurus awalnya itu memang ada lulusan ITB, lulusan macam yang mereka orang lokal yang kembali gitu loh. Dan mereka membangun koperasi itu. Jelas juga political will pemerintah yang juga memang memberikan keleluasaan, kalaupun nggak bisa membantu secara konkret, tidak menghalang-halanginya. Nah, itulah sebenarnya yang banyak dibutuhkan. Jadi political will dari pemerintah itu kadang-kadang bukan bantuan, bukan ini, tapi tidak menghalang-halangi aja, tidak merusak cara berpikir, tidak merusak tadi. Kalau menurut saya hanya mengasih bantuan yang kemudian masyarakat dibiarkan begitu saja, bahkan konflik satu dengan yang lain karena bantuan itu. Menurut saya pemerintah justru merusak masyarakat. Atau mungkin gini juga, kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak melihat aspek-aspek lokal di masyarakat sehingga terkesan dipaksakan dan ada keseragaman itu, Mas. Ya, sebagian besar problem kita justru di situ, ada penyeragaman ya. Daerah kadang-kadang memang nggak bisa apa-apa, sebagian karena itu ditentukan oleh misalnya Kementerian Pertanian di pusat, yang daerah nggak bisa apa-apa. Dan itulah yang salah satu yang memang harus kita lawan. Kita lawan dalam arti ide ya. Bahwa penyeragaman itu salah. Setelah saya keliling Indonesia, saya makin tahu bahwa kita harus makin lokal sebenarnya. Karena beda-beda itu orang di Nias sama di Aceh sama di Dayak, apalagi di Papua, itu beda-beda semua. Konteks alam, konteks kulturnya juga, semua beda. Jadi lokal itu menjadi penting gitu. Dan menurut saya kenapa tadi Anda bicara soal misalnya politik lokal seperti bupati. Menurut saya bupati juga harus berani itu merumuskan kebijakan yang lokal gitu. Pandangan Mas Farid selama ini belum ada bupati yang memiliki politik yang seperti itu. Menurut saya belum terlalu menonjol gitu ya. Jadi memikirkan supaya misalnya tadi kita ini kan sekarang masih berpikir di pusat dan juga itu menular ke daerah-daerah. Kita selalu bicara investasi, apalagi di zaman Jokowi ini seolah-olah investasi itu menjadi penting. Makanya tadi orang bangun villa, bangun hotel, bangun infrastruktur yang akhirnya menguntungkan juga orang-orang yang investornya punya modal. Itu menurut saya harus mulai dikoreksi itu. Di daerah jangan ngikut gitu aja. Kalau ngikut gitu aja, template artinya judulnya nanti ya? Iya, kita akan sama dengan Bandung, Lembang, akan sama dengan Batu, yang kawasannya sudah nggak dimiliki oleh orang lokal.
orang luar semua yang memiliki. Dan Dieng kan sudah mulai itu Mas. Itu salah satu ya. Juga dua, misalnya ukuran pembangunan nggak lagi hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi. Misalnya di Wonosobo harus berani orang mengatakan, Pak Bupati misalnya mengatakan, ukuran sukses saya itu adalah memperbanyak sumber air. Ya. Karena kan air ini sekarang menjadi faktor penting di masyarakat ya. Kalau kita ke Eropa, ke negara-negara Eropa, kita mungkin nggak terlalu mengamati ya, bahwa di sana itu air itu yang bisa diminum itu gratis. Ya. Dan ke rumah-rumah. Oh, langsung bisa diminum gratis itu ya. Ya. Berarti PDAM nggak ada ya? Iya, ya PDAM di sana itu menyediakan air. Itu teknisnya ya. Kita seperti ndaki-ndaki itu kan sebenarnya simpel, karena itu yang kebutuhan dasar ya. Kenapa nggak tujuan pembangunan kita salah satunya Terpenuhinya kebutuhan dasar. Iya, bukan kita membeli aqua atau galon gitu. Kita di rumah sudah disediakan. Di situ ada kearifan lokal juga. Iya, betul. Oke. Artinya kita harus membangun lingkungan. Jadi ukurannya adalah bagaimana sumber air mata airnya itu makin banyak, bukan berkurang. Kalau berkurang kita gagal membangun. Tapi kalau sukses membangun itu makin banyak. Artinya apa? Kita akan banyak menanam, akan banyak memperbaiki lingkungan. Juga tadi pertanian yang lebih sehat. Persoalannya gini Mas, bagi sebagian kalangan hal-hal seperti itu nggak seksi, nggak terlihat. Lebih asik ketika ngaspal jalan, infrastruktur. Itulah kenapa sekarang di era-era kampanye ini banyak banget jalan-jalan baru yang diaspal, gitu kan. Dan itu cepat rusak. Kalau menurut Mas Farid, apakah ini sebuah kebijakan yang hanya mengambil hati sesaat atau seperti apa sih? Enggak, Mas, ya itu masyarakat juga kadang-kadang mungkin nggak memahami betul ya. Sebenarnya juga di tingkat nasional kan begitu. Ya, Pak Jokowi ini kan dianggap sukses karena membangun infrastruktur fisik ya. Dan menurut saya ya itu nggak sepenuhnya salah gitu. Tapi kalau menurut saya dibanding infrastruktur jalan tol misalnya, ya kita harus bangun infrastruktur air yang bisa tadi instalasi air yang sampai rumah-rumah atau gas yang sampai rumah-rumah gitu, nggak lagi pakai melon atau apa gitu ya. Jadi itu infrastruktur itu penting, tapi infrastruktur yang mana gitu loh. Jalan tol itu nggak untuk semua orang, bahkan sekarang dijualin untuk swasta gitu. Nah sama juga di lokal ya. Dan saya juga mumpung Wonosobo ini masih kecil ya, kita harus berpikir apa yang disebut transportasi publik. Kalau Jakarta itu, karena saya kebetulan lama di Jakarta sudah terlambat untuk membangun mass transportation ya. Jadi Wonosobo mumpung kita masih kecil, kita mulai berpikir justru mengurangi kendaraan. Kalau kita menambah jalan itu pada dasarnya kita menambah kendaraan pribadi gitu. Enggak, itu penting tetap ya apa. Dan yang harus dibangun itu adalah sistem logistik atau sistem transportasi yang memang untuk masyarakat supaya justru mengurangi memakai kendaraannya sendiri gitu. Kalau konsep angkot bisa nggak? Ya bisa, tapi itu betul-betul harus dikelola dengan benar. Dan disubsidi, memang harus disubsidi oleh pemerintah. Ya. Misalnya yang mudah aja, misalnya orang naik angkot itu gratis, sopirnya kasih subsidi oleh negara. Kayak Jaklingko itu. Ya, itu sudah mulai ya. Jakarta. Makanya mumpung kita ini masih kecil, gitu, kita sudah harus memikirkan model transportasi publik seperti apa. Kemudian angkutan sayur dari daerah, dari desa ke kota, ya sistem terminal yang lebih baik. Nggak cuma jalan, tapi juga sistemnya. Karena kalau cuma saya mau mengatakan ini, ada riset, kita membangun jalan secara nasional banyak ya, tapi indeks logistik performance index kita justru turun. Jadi kinerja logistik ya, arus barang dan semacam itu justru makin mahal. Berarti nggak signifikan dong. Harusnya kan ketika infrastruktur itu dibangun mulus, lancar, itu lebih mempermudah dan mempermurah kan? Ya, tapi faktanya justru malah mahal. Makin mahal. Karena apa? Orang sering keliru melihat logistik itu tidak semata soal jalan, tapi soal manajemen. Misalnya kalau dari jalan tol bagus itu terus kita dari Wonosobo jual sayur ke Jakarta, menurut saya itu salah gitu loh. Harus ada step-step atau
terminal-terminal yang membuat itu menjadi lebih, mungkin kalau sayur bukan contoh yang bagus ya, tapi untuk benda-benda atau barang-barang yang lebih awet gitu ya. Dan dalam konsep yang benar, pangan itu sebaiknya lokal memang. Jadi kayak sayur dan semacam, kalau dari Wonosobo dijual ke Jakarta itu terlalu jauh gitu. Jadi lokal to lokal, jadi ekonomi lokal. Iya. Saya menginginkan gini loh Mas, ada sebuah impian bagaimana sebetulnya aspek-aspek kayak ketersediaan pakan itu bisa di cover di lingkungan, artinya lokal ya, sehingga petani juga mandiri dan lain-lain. Nah, Mas Farid melihat itu seperti apa? Karena selama ini misalnya di kita ada nih produk singkong. Saya pernah membaca setiap sore itu 200 truk membawa singkong ke luar kota. Ini kan kita nggak mendapatkan nilai tambah. Ya, lagi-lagi itu sebenarnya itu sebenarnya tema tentang tadi pengolahan. Kenapa kita harus mengolah singkong itu di Wonosobo gitu ya. Dan tadi petani bisa mendapat nilai tambah ya. Sayur pun sebenarnya mungkin kalau sekarang ini ada sayur itu juga bisa dikeringkan. Jadi dan itu juga bisa lama ya, kadang ada atau di freeze dibekukan dengan ini. Intinya tapi kalau untuk pangan itu sebenarnya memang lokal to lokal yang bagus ya. Nggak masuk akal kalau pangan itu antar provinsi atau ya dalam provinsi masih oke. Apalagi sekarang kan kita nggak cuma antar provinsi, antar negara. Kita kan impor gandum yang tidak dari yang kita sendiri nggak tanam gitu ya. Dan itu nggak masuk akal sebenarnya. Pangan yang sampai diimpor seperti itu atau dari Vietnam misalnya itu nggak masuk akal. Nah, berkaitan dengan Wonosobo, hal-hal apa yang urgent saat ini untuk diperbaiki, Mas? Yang pertama kalau menurut saya yang paling urgent itu mengubah cara berpikir sebenarnya. Cara berpikir siapa? Birokrasi atau masyarakat? Terutama politisi dan birokrasi ya, bupati, eksekutif, kepala dinas, kemudian juga DPR gitu ya. Pertama harus berpikir dulu tentang pembangunan. Apa sih membangun itu tujuannya apa sih? Gitu. Kalau menurut saya tujuannya bukan pertumbuhan ekonomi, bukan berapa banyak jalan, tapi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam arti tidak cuma fisik ya, tadi bisa minum, tersedia air minum gratis itu kesejahteraan. Sudah prestasi itu sendiri ya. Dan itu juga mengatasi banyak penyakit, kemudian kesehatan gitu ya. Jadi ini yang harus betul-betul dipikirkan. Jadi kita tidak harus mengikuti cara berpikir nasional yang menurut saya sebagian keliru. Saya sering mengkritik kebijakan-kebijakan nasional juga, dan kita harus berpikir itu. Kita harus berpikir lebih lokal. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, dan itu tidak membutuhkan investasi atau ini yang besar-besaran. Dengan hanya berpikir lebih lokal dan selama tadi memikirkan apa yang sebenarnya kita punya, itu saja sudah akan sangat membantu. Yang ketiga menurut saya kita harus mulai sadar dengan kerusakan alam yang makin serius ya. Seberapa parah kerusakan alam di Wonosobo? Kalau dari sisi tutupan hutan kan jelas ya, kita mungkin sekarang 30% juga sudah nggak ada mungkin ya. Dan itu juga bisa salah satu indikasinya itu ada pada sedimentasi yang terlalu besar di Sungai Serayu. Sungai Serayu ini kan akhirnya juga akan ke Bendungan Berica. Dan sekarang masih sedimentasinya semakin tinggi kan? Berica itu hampir 100%. Jadi sebentar lagi dengan tren yang sama 1 atau 2 tahun mendatang Berica itu sudah tidak akan berfungsi. Jadi karena sudah penuh. Daratan berarti ya. Dan kalau sampai di situ saja sebenarnya nggak soal. Tapi ketika sedimentasi begitu besar dan kemudian jebol, itu bencananya begitu besar. Jadi itu juga salah satu yang harus kita. Jadi penyelamatan Serayu itu salah satu yang menjadi prioritas kita ya. Dan sebagian itu juga dengan dilakukan dengan pertanian yang sehat tadi, pertanian yang lebih benar lah. Oke, nanam kentang, nanam ini, tapi
bedengannya ini segala macam, bagaimana mengurangi sedimentasi ya. Kemudian kerusakan lingkungan yang lain itu adalah pembangunan yang tidak terkendali. Kayak di Dieng saya melihat sekarang sudah mulai ya, karena tadi wisata yang homestay itu ya. Dan itu dalam jangka panjang akan merugikan orang Wonosobo sendiri menurut saya. Kita ini kan alam yang kita jual ya. Ketika alam kita rusak, coba kita lihat waduk bendungan, danau di Dieng aja sudah makin kering gitu. Kehilangan keindahan alam macam. Juga pertanian yang benar, karena pertanian yang nggak benar juga merusak alam. Tadi pemakaian pupuk pestisida yang berlebihan, CM yang setiap hari kita angkut ke atas itu merusak alam. Artinya kan gini juga, di satu sisi harus ada edukasi ke masyarakat, tapi di sisi lain pemegang kebijakan juga harus memahami betul sih bagaimana kebijakan. Jangan-jangan kebijakan yang diambil selama ini kebijakan by proyek, Mas. Saya melihat memang seperti itu, banyak bantuan dan semacam itu, lebih melihatnya sebagai proyek, hanya proyek. Jadi tidak continue, tidak komprehensif ya. Jadi karena bantuan banyak bantuan itu juga tidak sampai atau tidak kurang sesuai ya. Dan tidak berkelanjutan. Ya. Jadi tidak memberikan daya ungkit yang cukup kuat. Oke. Nah, masalahnya di Dewan Riset ya, pernah ide seperti ini disampaikan ke birokrasi, Mas? Ya, kami beberapa bikin presentasi ya, tentang kebijakan, dan dalam beberapa kesempatan juga kami sering diundang untuk diajak diskusi ya. Kayak kemarin kita diajak diskusi dengan LH lingkungan hidup untuk misalnya pembangunan kebun raya. Dan itu memang salah satu minat saya, misalnya tentang biodiversity ya, keragaman hayati. Jadi kita mau bikin taman atau hutan yang koleksi tanaman lokal yang kita coba tanam di situ. Jadi ya kami sering presentasi dan juga kadang-kadang diminta pendapat kami. Oke. Asik sebetulnya kita banyak hal yang ingin kita kulik, tapi Mas keterbatasan waktu juga kan, durasinya gitu. kayaknya nggak cukup satu episode dengan Mas Farid kan, kita ngobrol jilid-jilid pun ilmu itu selalu ada, dan obrolan pada siang hari itu daging semua. Mas Farid, terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Waktunya, semoga semakin sukses untuk diasporanya, kampung ilmunya yang itu bisa menginisiasi dan menginspirasi bagi masyarakat. Baik, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa Lintas Topik di channel YouTube. Demikian bincang-bincang kita bersama Mas Farid Gaban. Lebih banyak kita soroti tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian maupun kebijakan gitu kan. Dan selanjutnya saya serahkan ke Mas Riki. Silakan Riki. Ya, Sobat Citra dan sahabat Purnama Sidi, luar biasa sekali ya. Demikian Lintas Topik hari ini ya, dengan topik yang tentunya sangat luar biasa ya, bersama Mas Farid Gaban dan juga host kita ya, ada Ida Agus, Sobat Citra ya. Oke, dan terus nantikan untuk Lintas Topik ya setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Dan untuk Sobat Citra dan sahabat Purnama Sidi, jangan lupa juga untuk menyaksikan di channel YouTube Lintas Topik dan juga ada di Citra FM Wonosobo ya. Untuk live streaming ada juga di jogjastreamers.com ya. Demikian ya Sobat Citra, terima kasih untuk Mas Farid, Mas atau Pak ya, Mas aja ya biar makin muda ya. Makasih. Dan Mas Agus, terus nantikan juga ya untuk Lintas Topik di minggu-minggu selanjutnya. Saya Riki Bibi salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Mas. Ini kurang durasinya nih. Masih banyak yang harus dikulik. 56 menit.